Haleluya, darah Yesus berkuasa atas segalanya. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa
terima kasih. Kami mengakui karya penebusan-Mu Tuhan. Amin. Dan kami telah menerimanya. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Ku menang, ku bebas karena kuasa darah-Mu Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
tubuhku, jiwa dan rohku Tuhan. Jadi bukti penebusan-Mu, jadi bukti kasih-Mu. Engkau sangat dicintai, Engkau sangat berharga Tuhan. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, ya lama masih tinggal Haleluya, haleluya. Sadari semuanya karena kasih-Nya. Dengan kerendahan hati kami serukan Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Amin. Oleh darah Yesus, yes, ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, ku bebas. Amin. Kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darahnya dan oleh pengorbanannya kita sudah ditebus dan kita sudah dimerdekakan. Sehingga maut tidak lagi punya kuasa atas kehidupan kita. Tetapi karena kita masih hidup di dunia ini, yang banyak hal terjadi di dalamnya, seringkali kita lupa. Seringkali kita khawatir lagi, seringkali kita jatuh ke dalam dosa karena memang kita masih hidup dalam dunia. Oleh karena itu, di dalam Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Dalam bahasa Inggris, lawan itu yang seperti apa? Dikatakan resist, tolaklah segala tipu muslihat iblis. Apapun yang ia katakan, kita harus berkata, aku adalah milik kepunyaan Allah dan engkau tidak berkuasa atasku. Hari ini kita mendapatkan sebuah jaminan dari Tuhan bahwa kita sudah dimerdekakan, kita sudah ditebus dan kita lebih dari pemenang. Dan hari ini kita juga dapat kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita persiapkan, sama-sama kita akan berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk benih yang ada di tangan kami saat ini Tuhan. Tidak akan kami simpan, tidak akan kami buang, tetapi akan kami taburkan. Karena kami percaya berkat-Mu akan tumbuh berlipat kali ganda. Dan keluarga kami dipelihara, sekeliling kami diberkati akan kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan kami juga mengingatkan bahwa di channel GAB TV ada banyak sekali ibadah yang dapat saudara ikuti, seperti di GAB TV Early Morning Devotion. Setiap pagi akan ada ibadah, saudara bisa buka dan saudara bisa mengikuti ibadah tersebut. Ada juga setiap hari Rabu, ada Touch of Heaven, dan juga setiap hari Jumat ada Family Prayer Night atau kelompok persekutuan keluarga. Mari, jangan lelah kita datang untuk beribadah dan menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Dan setelah ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Dan lagu berikut ini menceritakan bahwa setiap kali kita menyebut nama Yesus, kita akan katakan kepada iblis bahwa hari ini dia tidak bisa main-main dengan kita. Hari ini kita akan memuji Tuhan, kita deklarasikan bersama-sama. So, let the devil know, not today. Trouble won't throw me, won't break me, won't scare me no more. Fear must have thought I was famous when it came for my heart. 'Cause I got a song that will never die. I know your love is the reason why. I sing the night into the morning. I sing the fear into your praise. I sing my soul into your presence. Whenever I say your name, let the devil know not today. Sing it out. Tell me, did the enemy panic as you took up that cross? Tell me, did the darkness cry mercy as you rolled back that cross? Yes, I know your life. Yes, I know your life is the life in mine. I know your love is the reason why. Come on. I sing the night into the morning. I sing the fear into your praise. I sing my soul into your presence. Whenever I say your name, let the devil know not today. Whenever I say your name, Jesus, let the devil know not today. No, no, not ever again. Come on, sing. Your love stood daunted, crushed the devil's head. Fear is just a liar running out of breath. The fight beneath your feet, I'm standing on Jesus' name. Devil, no, not today. Amen, Jesus. Let the devil know not today. No, no, not no, no, ever again. Jesus, let the devil know not today, not today, not today. I sing the night into the morning. I sing the fear into your praise. I sing my soul into your presence. Whenever I say your name, say Jesus, let the devil know not today. Let the devil know not today.
Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk campur tangan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Khususnya untuk jemaat GAB Mojokerto yang sangat Tuhan Yesus kasihi. Kami percaya Tuhan, meskipun ada tantangan, rintangan, masalah, persoalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Sehingga kami dapat berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang sederhana. Taruh bahasa yang sederhana agar hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memberkati semua jemaat yang mengikuti. Lebih lagi Tuhan, mampukan seluruh jemaat-Mu untuk bukan hanya menjadi pendengar yang baik saja, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom jemaat Gereja Allah Baik Mojokerto yang sangat Tuhan Yesus kasihi. Pertama-tama saya sangat bersyukur untuk kesempatan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk gembala dan keluarga, juga hamba-hamba Tuhan bersama dengan seluruh pengurus yang memberikan kesempatan ini. Kita bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Baik, saya Victor Abraham akan memulai sharing firman Tuhan. Kita akan sama-sama lihat dari Mazmur 103 ayat 8 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan ini penyayang, Tuhan ini pengasih, Tuhan ini panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kalau boleh saya simpulkan dengan bahasa yang sederhana, Tuhan itu baik. God is good, God is so good, saudara. Makanya bersyukur juga, saudara ada di gereja Allah baik. Kita percaya bahwa Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan buat setiap kita, apakah kita sadar kalau Tuhan itu baik? Kalau kita suka berkata, kita suka mengucapkan bahwa Tuhan itu baik, sekarang pertanyaannya, apakah kita sadar kalau Tuhan itu baik, saudara? Sebuah cerita sederhana, ada orang yang datang interview kemudian ditanya, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Yang si A berkata 1 tambah 1 sama dengan 0. Mungkin bingung, kenapa? Kok 1 tambah 1 sama dengan 0? Jawabannya itu kok bukannya yang sesuai tapi malah 0. Ditanya, kenapa kamu jawabnya 0? Orang ini berkata, apapun yang ditambahkan dalam hidupku, aku merasa tidak ada gunanya. Aku merasa semuanya 0. Apapun yang ditambahkan semuanya 0. Jadi orang ini tidak mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Makanya dia berkata 0. Kemudian ada orang yang kedua yaitu orang B, ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Dia tanya balik. Jadi ada tanda tanya nih, Bapak maunya berapa? Bisa diatur. 1 tambah 1 Bapak mau 5, saya atur 5. Mau jadi 7 pun saya atur 7. Bapak mau jadiin 1 pun saya bisa atur. Rupa-rupanya si B ini adalah orang yang suka bermain curang, saudara. Jadi dia orang yang ya agama itu ya just agama saja. Bukan benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan dia. Dia tidak mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Yang ada dalam pikirannya adalah untungnya apa, cuannya berapa gitu kan ya. Jadi dia suka main curang. Kemudian ada yang ketiga si C. Ditanya 1 tambah 1 berapa? Langsung dengan tegas dia jawab 1 tambah 1 adalah 2. Ini adalah contoh orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Jadi ditanya berapa? 1 tambah 1, 2. Karena dia tahu bahwa berkat Tuhan, anugerah Tuhan, apa yang dia sudah terima itu more than enough, lebih dari cukup. Sehingga ketika ditanya dia firm gitu. Orangnya itu nggak aneh-aneh gitu ya. Orangnya itu karena sudah mengalami kebaikan Tuhan. Makanya hari ini saya angkat sebuah tema goodness of God. Kebaikan Tuhan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan dari Gereja Allah Baik Mojokerto, bukan sebuah kebetulan saudara ada di Gereja Allah Baik. Dan saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita juga sama-sama tahu tentang goodness of God. Karena apa? Mari saya ingin ajak saudara lihat. Manusia
dalam sumber berita kompas.com, bisa hidup tanpa makan 3 minggu. Jadi ada orang loh yang bisa tanpa makan 3 minggu. Tanpa minum 4-7 hari. Ada orang yang bisa tanpa minum 4-7 hari. Nah, dari sumber detik.com, bahkan tanpa udara 1-20 menit. Mungkin kalau kita 1 menit boleh lah ya. Tapi beberapa ahli yang mungkin sudah hebat sekali bisa sampai 20 menit. Jadi ini sumber dari berita Kompas, Detik menceritakan tentang ini. Tapi ketahuilah bersama, engkau dan saya, manusia, tidak bisa hidup 1 detik pun tanpa goodness of God, tanpa kebaikan Tuhan. Jadi kita sering berjumpa dengan orang yang tiba-tiba langsung melakukan kesalahan, atau maaf, kita juga sering dengar berita tentang ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Artinya kalau 1 detik saja tanpa kebaikan Tuhan, kita suka salah ambil keputusan. Tanpa kebaikan Tuhan, kita ini tidak ada apa-apanya. Kan firman Tuhan katakan, kita harus punya iman bahwa Tuhan ada di dalam kita ada di dalam Tuhan, supaya kita berbuah banyak. Karena tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini ingatkan kita nih, bersama Tuhan, kita yang nothing menjadi something. Tapi kalau tanpa Tuhan ya kita ini nothing, saudara, nggak ada apa-apanya. Makanya kita bersyukur pada Tuhan, kalau Dia sangat baik, Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita manusia ya, saudara dan saya sangat membutuhkan Tuhan ya. Jangan bersusah hati. Goodness of God, kebaikan Tuhan, ingatkan saudara dan saya supaya tidak bersusah hati. Kenapa Tuhan ingatkan kita tentang susah hati? Jujur saudara, kita menghadapi banyak tantangan, masalah, persoalan. Kita melihat banyak hal. Kita mendengar banyak hal. Apalagi sekarang pakai gadget, setiap saat kita terima WA, ya toh, media sosial, kita lihat berbagai hal. Kadang-kadang kita jadi susah hatinya. Hati jadi nggak enak. Kenapa ya? Kok kayaknya lagi baik-baik jadi nggak enak. Dengar berita lagi sana sini jadi nggak enak lagi hatinya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita jangan bersusah hati. Memang tidak bisa dipungkiri penyebab dari manusia bersusah hati. Dalam Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi susah hati itu karena ada pemisahan dari kasih Kristus. Kristus tidak meninggalkan kita, kita yang salah gitu kan. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Kalau dipikir-pikir benar juga gitu. Yang membuat kita susah karena kita terpisah. Bukan karena Tuhan memisahkan diri, kita yang salah memisahkan diri. Karena apa? Karena mungkin kita terlalu fokus pada yang namanya penindasan, kesesakan. Pokoknya intinya adalah masalah. Saudaraku yang terkasih, kalau saya gambarkan contoh sederhana begini. Tuhan Yesus ada di sini ya, contoh ya. Tuhan Yesus artinya dalam artian tuh ibadah, doa, baca firman Tuhan. Sementara masalah ada di sini ya. Masalah di sebelah sini, Tuhan Yesus dalam artian berdoa, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, ikutin ibadah seperti hari ini. Nah, saudara dan saya, satu contoh, ini contohnya kita ini, saudara ya, contoh. Nah, kadang-kadang kita melihat masalah itu besar karena kita ini dekat dengan yang namanya masalah. Baca firman sudah lupa, dengar firman Tuhan ya jarang-jarang. Yang dipikir masalah. Makanya kita jadi susah hatinya. Tidak bisa dipungkiri setiap saat masalah itu ada. Suka atau nggak suka masalah itu selalu ada. Nah, mari kita bawa diri kita dekat dengan Tuhan Yesus. Dekat dengan Tuhan Yesus artinya rajin baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, ya kan? Dengar puji-pujian rohani. Maka saya percaya ketika saudara dekat dengan Tuhan Yesus, maka saudara melihat masalahnya kecil. Ibarat kata gampangnya begini saudara. Saudara tiba di sebuah tempat, di sebuah gedung ya. Ketika saudara ada di lantai yang bawah, saudara melihat mobil-mobil besar sekali. Apalagi kalau truk, wah gede sekali lihatnya. Tapi ketika saudara masuk di gedung tersebut, pencet lift, naik lift ke tingkat yang tinggi misalnya. Ketika sampai di atas, saudara melihat mobil-mobil yang tadinya besar jadi kecil sekali. Kecil banget, bahkan truk yang besar pun jadi kelihatannya kecil. Artinya masalah menjadi besar dan kita menjadi susah hatinya karena kita dekat dengan masalah. Tapi ketika saudara dan saya dekat dengan Tuhan Yesus, maka saya yakin kita melihat masalahnya kecil. Tuhan kita yang luar biasa ya. Ada kabar baik buat setiap kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan biasa.
Katakan sama-sama dengan saya, pencobaan-pencobaan biasa. Haleluya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi apa yang kita alami, kita imani bahwa ini adalah hal-hal biasa. Firman Tuhan lain juga katakan penderitaan ringan, saudara ya. Artinya memang ada penderitaan, ada masalah, tapi itu ringan. Pencobaan biasa tidak melebihi batas kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan sama-sama dengan saya, jalan keluar. Katakan sekali lagi, jalan keluar. Apabila kita sedang mengalami yang namanya masalah dan persoalan, firman Tuhan katakan, Dia yang setia memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Ini hal yang sangat luar biasa. Saya percaya ini menjadi berkat luar biasa buat setiap kita. Supaya kita tidak berkecil hati, tapi kita tetap teguh di dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali kita mengiring Yesus, sekali kita sungguh-sungguh percaya, maka kita percaya bahwa Dia yang setia dulu, sekarang, selamanya tidak akan pernah berubah. Tuhan Yesus dulu, sekarang, selamanya sama. Kalau dulu melakukan mujizat, sekarang pun pasti melakukan mujizat. Yang akan datang pun akan melakukan mujizat. Kalau kita manusia, dulu, sekarang, ya sekarang harus lebih baik dari dulu. Yang akan datang harus lebih baik dari sekarang. Karena kan kita manusia tidak sempurna. Kita belajar untuk makin hari, makin sempurna, makin hari, makin baik. Nah, saudara, pertanyaannya, bagaimana kalau ada masalah? Ya kan? Kalau ada masalah bagaimana nih? Kan seringkali kita nggak bisa pungkiri ada aja masalah datang. Bagaimana kalau kita sedang menghadapi masalah, tantangan, persoalan, tagihan lah, masalah dalam keluarga, lagi baik-baik suami istri jadi berantem, orang tua dan anak berantem, adik dan kakak. Kita jangan menghakimi karena kita juga tidak sempurna, tapi tidak bisa dipungkiri masalah tuh suka ada aja gitu. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, suka ada masalah. Mari kita lihat sama-sama, kalau ada masalah, katakan kita punya Tuhan yang dahsyat. Saudara dan saya punya Tuhan yang dahsyat. Mazmur 47 ayat 3 berkata, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Ini bicara soal iman, saudara. Iman, ya. Kalau saudara dengar tentang kata iman, pasti saudara juga pernah dengar tentang biji sesawi. Biji sesawi ini tumbuh menjadi pohon sesawi, kata firman Tuhan. Tumbuh menjadi pohon yang besar, sampai burung-burung bisa mampir di pohon tersebut. Biji sesawi, saudara, itu ukurannya mungkin cuma 1 mili, saudara. Kecil sekali. Nah, pohon sesawi bukan seperti sayur sesawi yang biasanya kita makan dengan mie, bukan. Itu kan sayur sesawi. Nah, pohon sesawi mungkin tidak ada di Indonesia. Sering kita jumpai mungkin di daerah Palestina ya, di Israel sana. Nah, dari 1 mili ini bisa bertumbuh menjadi pohon yang tingginya mungkin 2-3 meter. 1 mili menjadi 2-3 meter. Pertumbuhan yang luar biasa. Tuhan mau saudara dan saya punya iman. Iman bukan sebesar biji sesawi saja, tapi iman yang bertumbuh seperti biji sesawi yang bertumbuh dari kecil menjadi besar luar biasa. Ketika saudara menghadapi masalah, saudara, katakan kita punya Tuhan yang dahsyat. Bagaimana kita bisa berkata kita punya Tuhan yang dahsyat kalau iman kita tidak bertumbuh? Betul kan saudara ya? Dikatakan dalam firman Tuhan, iblis itu kan mengaum-ngaum ya seperti singa yang mau menerkam kita. Lawanlah dia ya dengan iman yang teguh. Jadi kita mesti punya iman yang bertumbuh. Kita katakan kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha kuasa. Masalah memang ada. Tapi masalah itu kecil. Aku punya Tuhan yang kuasanya besar. Amin, saudara. Nah, berikutnya saudara, kalau kita sedang menghadapi masalah, katakan ini adalah proses pendewasaan. Ketika kita sedang menghadapi tantangan, masalah, persoalan, terima kasih Tuhan. Engkau izinkan aku menghadapi ini supaya aku lebih dewasa. Saudara, kalau kita lihat anak-anak ya, sebelum anak-anak kita juga dulu kan anak-anak kita mesti sekolah, mulai masuk dari SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kan tentunya murid yang baik kan harus naik kelas kan. Nah, sebelum naik kelas kan harus menghadapi yang namanya ujian kenaikan kelas. Sebelum ujian kenaikan kelas, ada juga ujian-ujian lainnya, ada juga tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kita harus hadapi itu supaya kita naik kelas. Sama saudara. Kadang-kadang kita harus menghadapi tantangan
Supaya itu membuat kita dewasa. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, masalah proses dalam kehidupan ini kita harus lewati supaya kita lebih dewasa. Jangan lari dari masalah. Ada banyak orang lari dari masalah, makanya dia tidak bisa naik ke level berikutnya. Dia tidak bisa going to the next level. Karena dia suka lari dari masalah. Bahkan saya suka juga berjumpa dengan orang yang berkata begini, kok ketika saya sekarang dekat dengan Tuhan, kok saya hadapi masalah makin banyak ya? Kok kayaknya dulu lebih aman-aman aja. Saudara, saya mau kasih tahu begini, kalau kita misalnya di masa dekat dengan Tuhan ada di sini. Misalnya ada masa sebelum dekat dengan Tuhan, ada masa sekarang sudah lebih dekat dengan Tuhan. Masa sebelumnya mungkin katanya ada orang bilang agak ringan-ringan nih. Nanti setelah udah dekat dengan Tuhan Yesus, wah di masa ini nih kok kayaknya makin berat nih. Jadi akan naik nih grafiknya. Lebih berat bebannya. Saya suka bilang begini, Tuhan itu baik. Setuju saudara? God is good, God is so good. Saudara ada di Gereja Allah Baik, Mojokerto. Kita percaya kita punya Allah yang baik ya, Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, saudara. Maka saya yakin bahwa kalau kita punya Tuhan yang baik kan tidak mungkin Tuhan ngerjain kita dong ya. Saya lebih senang berpikir begini, saudara. Kalau kita melewati proses hidup ya, dari jalan dulu, ini jalan sampai sini ya, kok sekarang kayaknya bebannya lebih besar, lebih berat gitu ya. Mungkin ini adalah sebuah perjalanan yang harus kita lewati. Kita memang harus lewati jalan yang makin hari mungkin akan ada makin berat begitu, saudara. Tapi kita harus bersyukur ketika kita melewati jalan yang makin berat ini, kita sudah dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak melewatinya sendirian. Ada campur tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan buat setiap kita. Sehingga saudara dan saya dimampukan. Makanya kita dapat berkata begini, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak menghadapinya sendirian. Memang perkara besar kita nggak sanggup. Tapi bersama Yesus kita sanggup. Memang ada masalah persoalan kita rasanya sebagai manusia mana sih bisa nggak bisa. Tapi kita punya Tuhan yang membuat kita berkata bisa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Beda ya saudara ya. Jadi kalau saudara berkata bisa, maka setiap problem yang kita lewatin saudara, itu adalah sebuah proses pendewasaan buat setiap kita. Dan saudara ketika engkau menghadapi masalah lagi, katakan begini, saya percaya ada penolong. Aku percaya Tuhan ada penolong. Aku tidak sendirian. Ada penyertaan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai saudara dan saya. Sehingga kita tidak dibiarkannya sendirian. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ingat loh saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun saudara. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia, dalam bahasa ini adalah Ia ini huruf besar, menyertai kamu selama-lamanya saudara. Ada penolong, ada Roh Kudus, ada Holy Spirit, Parakletos yang selalu menyertai kita. Dan kita percaya Tuhan senantiasa menolong kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Dia selalu menyertai kita. Makanya apa yang harus kita lakukan kalau kita berkata God is good, God is so good. Mari kita baca Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan kalau kita berkata God is good, God is so good, Tuhan itu baik. Maka kita harus menjadi orang-orang yang smart. Saudara ya, lihat Tuhan mengutus saudara dan saya seperti domba di tengah-tengah serigala. Banyak orang jahat di sekeliling kita. Banyak orang yang suka membawa racun. Wah, bingung nih, racun apa ini? Bukan racun makanan, saudara. Tapi meracuni pikiran kita. Kita ketemu dengan orang tersebut. Dia ceritain kejelekan lah. Ceritain kejelekan ini. Perusahaannya lah. Keluarganya lah. Pokoknya orang ini suka bawa racun.
Kita juga berjumpa dengan orang-orang yang mohon maaf motivasinya nggak tahu benar apa enggak. Kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Makanya Tuhan ingatkan kita semua, jadilah orang yang smart, yaitu jadilah orang yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, saudara. Kalau saudara berkata saudara adalah orang yang tulus, bagus. Kita memang perlu menjadi orang yang tulus hatinya. Tapi kalau tulus tanpa cerdik, saudara ada seperti domba di tengah-tengah serigala dengan sebuah ketulusan, kita diterkam sama serigala, saudara. Kalau kita hanya tulus tapi tidak pintar, tidak cerdik, saudara, kita suka ditipu sama orang. Kita suka dibohongin sama orang, saudara. Tapi sebaliknya juga kalau kita cuma cerdik, belajar, menjadi orang yang pintar, tapi tidak memiliki yang namanya ketulusan, maaf, saudara. Saking pintarnya kita, maaf mungkin kita yang suka nipu orang atau kita suka bodohin orang. Makanya Tuhan ingatkan kita, seperti domba di tengah-tengah serigala, jadilah orang yang cerdik dan juga orang yang tulus. Kita belajar, kita berusaha untuk memahami banyak hal, tapi kita juga harus dekat dengan Tuhan supaya kita punya hati yang baik, hati yang tulus. Maka saya yakin dan percaya, saudara yang mengalami kebaikan Tuhan di masa-masa pandemi yang kita doakan sebentar lagi, kalau Tuhan izinkan kiranya menjadi endemi, kita boleh terus bertahan menjadi orang yang smart, ya, orang pilihan Tuhan. Kemudian saudaraku yang terkasih, apa yang kita harus lakukan sebagai orang-orang yang mengatakan God is good, God is so good, dan orang-orang yang mengalami goodness of God, saudara, kita harus capable, saudara, harus mampu, ya, punya kemampuan. Tentunya untuk punya kemampuan harus punya kemauan, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita melewati selama 1,5 tahun ini pandemi, ada cukup banyak kesukaran di dalamnya, planning-planning yang berubah. Manusia udah berencana A, B, C, ternyata jadinya lain lagi, saudara. Ada banyak hal yang berubah. Ada banyak hal juga yang membuat banyak orang khawatir. Saya banyak berjumpa juga dengan orang-orang yang khawatir. Tidak bisa dipungkiri, mungkin juga wajar ya, namanya juga dalam masalah persoalan. Makanya hari-hari ini, kalau kita menghadapi yang namanya masa-masa yang sukar, saudara dan saya harus menjadi orang yang capable, orang yang mampu. Saudara, orang yang bisa melewati, orang yang mampu akan terus bertahan, melewati setiap masalah persoalan. Saya suka kasih contoh begini, saudara. Kalau saudara melihat pertandingan tinju, saudara, saya tidak mengajak kita untuk tinju ya. Tapi kalau kita melihat pertandingan tinju, saudara, seringkali yang menang ini bukan hanya karena yang pukulannya keras saja. Tapi yang menang juga adalah orang yang kuat tahan pukulan. Pukulannya keras, tapi kalau nggak kuat tahan pukulan, pas dia lengah sedikit kena pukul, dia jatuh, ya kalah, saudara. Saya nggak bilang pukul-pukul ini artinya kita mau ikut tinju-tinju, bukan. Tapi pukulan yang keras mungkin melambangkan apa ya, kita punya kepintaran, kecerdasan gitu ya. Tapi kok banyak juga ada orang yang cerdas, pintar, tapi kok kenapa nggak berhasil? Karena dia nggak kuat tahan pukulan. Bukan berarti nggak kuat tahan pukulan, nanti dipukul sama orang, bukan. Nggak kuat bertahan dalam masa-masa yang sukar. Makanya kita perlu yang namanya capable, saudara. Bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, tapi mampu memanage, mampu mengelola stres lah, mengelola masalah, sehingga kita sesuai dengan firman Tuhan keluar tetap menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang ya. Kemudian saudaraku yang terkasih, yang terakhir, kalau kita bersyukur kalau Tuhan itu baik, maka jadilah orang yang konsisten. Wah, ini sih luar biasa sekali ya. Konsisten ini saudara catat ya, konsisten. Saudara, Efesus 2 ayat 10, kita baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya dikatakan buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Ini penting sekali nih saudara, pekerjaan baik. Engkau dan saya dipilih untuk melakukan pekerjaan baik. Kita punya Allah yang baik, memilih saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan baik. Bahkan dikatakan, dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sudah menyiapkan sebelumnya. Supaya saudara dan saya yang adalah buatannya, ciptaannya, menjadi orang-orang yang konsisten melakukan pekerjaan baik. Jadi jangan bilang begini, pekerjaan baik saya sudah lakukan. Kemarin sudah kok. Tahun lalu sudah. Bulan lalu sudah. Ya sudah memang betul. Tapi kan kita harus konsisten nih kan, pesan yang terakhir ini konsisten. Jadi kalau kemarin sudah melakukan pekerjaan baik, sekarang pun harus melakukan pekerjaan baik. Besok pun tetap konsisten melakukan pekerjaan baik. Bulan depan pun tetap konsisten melakukan pekerjaan baik. Tahun depan pun konsisten melakukan pekerjaan baik. Jadi sekali sudah dipilih, tetap melakukan pekerjaan baik. Jangan sampai jadi orang yang mantan orang baik. Saudara, ini parah juga ya. Mantan orang baik. Oh iya, dia sih dulu suka melakukan pekerjaan baik. Ya sekarang gimana? Nggak konsisten namanya. Kalau kita bilang God is good, God is so good, maka kita pun harus menjadi anak-anak terang yang selalu konsisten melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Sekali lagi, saya Victor Abraham mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dari gembala dan keluarga, hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan. Gereja Allah Baik Mojokerto, terima kasih untuk kesempatannya. Saya berdoa kiranya firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat. Dan kita semua dimampukan bukan hanya menjadi pendengar yang baik saja, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi berkati gerejamu, GAB Mojokerto, gembala dan keluarga hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa. Tuhan, kami percaya kami akan terus tetap menjadi orang-orang hebat meskipun di masa-masa yang sukar sekalipun. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa. Tuhan, kiranya firman ini terus menjadi berkat. Dan hamba berdoa saat ini yang sakit Tuhan jamah ada kesembuhan. Yang sedang lemah Tuhan jamah ada kekuatan dari Tuhan. Yang sedang dalam masalah persoalan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saat ini angkat kedua tangan saudara untuk terima berkat Tuhan. Dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Tinggalkan ibadah online pada hari ini dengan membawa berkat, rahmat dan sukacita yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih Anda sudah bergabung di online service Gereja Allah Baik Mojokerto. Sesuai peraturan dari pemerintah, minggu depan ibadah akan tetap dijalankan secara online. Anda dapat membagikan link ibadah kepada teman atau saudara Anda agar mereka bisa mengikuti ibadah. Anda dapat subscribe channel YouTube GAB TV agar Anda tidak tertinggal informasi tentang ibadah terbaru. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Yang pertama, Anda dapat datang ke gereja pada pukul 8 sampai 12 siang untuk dapat memberikan persembahan di kotak persembahan. Yang kedua, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja Allah Baik. Dan yang ketiga, Anda dapat scan barcode pada aplikasi e-wallet Anda. Sampai jumpa pada ibadah online service minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.